Halo anak-anakku yang hebat, selamat datang, selamat bergabung di SMP Negeri 32 Semarang, tahun ajaran 2021-2022 dalam rangka kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Anak-anakku yang ibu sayangi, ibu banggakan, dan yang selalu ibu nanti-nantikan prestasi-prestasinya. Perkenalkan, nama saya Ibu DRA Dionisia Indriati MPD. Kalian bisa memanggil saya Ibu Indri. Anak-anak, di SMP Negeri 32 Semarang ini, Ibu menjadi guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA dan juga mendapat tugas tambahan sebagai pembantu pimpinan bidang sarana prasarana sekolah. Anak-anak, pada kegiatan MPLS kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang mengenal lingkungan dan sarana prasarana sekolah. Oke anak-anak, simak baik-baik ya, karena di akhir video nanti akan Ibu berikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dengan baik dan benar. Yuk kita simak videonya. Baiklah, sebelum kalian mengenal lebih lanjut lingkungan SMP Negeri 32 Semarang, sebaiknya kalian pahami terlebih dahulu apakah perbedaan antara sarana sekolah dan prasarana sekolah. Sarana sekolah merupakan alat-alat yang digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah. Contohnya, ada meja, kursi, komputer, laptop, LCD, buku-buku pelajaran, alat-alat olahraga, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan prasarana sekolah merupakan segala sesuatu yang berfungsi sebagai penunjang utama terselenggaranya pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, adanya ruang kelas, ruang guru, ruang tata usaha, ruang bimbingan konseling, ruang kepala sekolah, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang kamar mandi, tempat ibadah, lapangan olahraga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anakku, sebelum memasuki pintu gerbang sekolah, kalian harus melakukan cek suhu terlebih dahulu. Dan apabila ketika pengecekan suhu tubuh kalian menunjukkan angka lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka kalian tidak boleh melanjutkan mengikuti pelajaran di sekolah. Akan tetapi, kalian harus istirahat terlebih dahulu sebentar, minum air putih secukupnya, kemudian cek suhu kembali, dan apabila suhu tubuh kalian belum menunjukkan penurunan, maka kalian harus segera menghubungi orang tua untuk meminta dijemput dan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Anak-anakku yang hebat, di era pandemi ini, kalian harus tertib dalam melakukan pembiasaan baru ya. Tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan 5M-nya, diantaranya 1. Memakai masker dengan baik dan benar. Bila perlu, memakai masker double atau bisa kalian tambah dengan menggunakan face shield. 2. Mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun setelah melakukan aktivitas. Bisa juga kalian menggunakan hand sanitizer. 3. Menjaga jarak dengan temanmu minimal atau paling sedikit 1,5 meter. 4. Menghindari kerumunan atau jangan bergerombol. 5. Mengurangi mobilitas. Dan
Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Jangan pernah bosan ya, demi saudara-saudaramu, demi teman-temanmu tercinta, dan juga tentunya demi Bapak Ibu Guru, dan juga demi dirimu sendiri. Anak-anakku yang hebat, untuk menjaga agar lingkungan dan sarana prasarana sekolah tetap baik, rapi, dan terjaga keindahannya, jangan lupa ya, kerjasama kalian dan peran serta kalian semua sangat diperlukan. Seperti misalnya, ketika kalian berada di toilet, gunakanlah toilet dengan benar sesuai peruntukannya. Gunakan air secukupnya secara bijak. Untuk anak-anak putri, ketika membuang pembalut wanita, buanglah di tempat sampah yang telah disediakan. Jangan dimasukkan di dalam kloset, karena akan menghambat jalannya pembuangan. Untuk anak laki-laki dan perempuan, dilarang mencoret-coret kamar mandi dan lingkungan sekitarnya. Dilarang merokok di dalam kamar mandi ataupun lingkungan sekitarnya. Dilarang merusak. Dan juga kalian harus menggunakan kamar mandi sesuai dengan peruntukannya. Setelah itu, tinggalkan toilet dalam keadaan rapi dan bersih. Ketika kalian berada di dalam ruang kelas, gunakanlah kelas sesuai peruntukannya. Regu kerja melakukan tugas sesuai jadwal. Dilarang mencoret-coret atau merusak sarana dan prasarana yang ada di kelas dan lingkungannya. Kembalikan semua peralatan yang telah kalian gunakan secara tertib pada tempatnya semula. Matikan lampu dan alat-alat elektronik setelah selesai digunakan. Tinggalkan kelas dalam keadaan rapi dan bersih. Kemudian, ketika kalian berada di perpustakaan, gunakan perpustakaan sesuai peruntukannya. Juga selalu ketenangan dan kenyamanan ketika berada di perpustakaan kamu terapkan. Kembalikan buku-buku yang telah kalian gunakan pada posisi semula dengan rapi dan benar. Jangan lupa mengisi buku kunjungan. Kemudian, tinggalkan perpustakaan dalam keadaan rapi dan bersih. Begitu juga ketika kalian berada di ruang laboratorium, baik itu laboratorium IPA, laboratorium komputer, laboratorium kesenian, laboratorium olahraga, laboratorium keterampilan. Nah, kalian harus menggunakan masing-masing laboratorium sesuai peruntukannya. Gunakanlah peralatan yang diperlukan dengan baik dan benar. Berhati-hatilah ketika menggunakan peralatan. Jika terjadi kerusakan dalam menggunakan peralatan, segeralah laporkan kepada guru penanggung jawab laboratorium pada saat itu. Kembalikan peralatan yang telah digunakan pada posisi semula dengan baik dan benar. Tinggalkan laboratorium dalam keadaan bersih dan rapi. Anak-anakku yang hebat, banyak sekali prasarana yang tersedia di SMP Negeri 32 Semarang. Di antaranya adalah ruang bimbingan konseling. Pahamkah kalian fungsi dari bimbingan konseling? Anak-anakku, banyak sekali fungsi bimbingan konseling. Akan tetapi, yang utama adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dalam pengenalan lingkungan dan dunia belajar peserta didik.
membantu mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat peserta didik, menangani peserta didik secara fisikis yang berkaitan dengan kenakalan dan gangguan belajar yang dialami oleh peserta didik, memberikan bimbingan konseling kepada peserta didik secara individu yang berkaitan dengan hambatan hidup, latar belakang sosial, pengaruh lingkungan, dan juga kesukaran belajar yang kalian alami. Anak-anakku, tidak usah takut ya. Apabila kalian mengalami hambatan dalam studi, silahkan kalian berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling kalian. Tidak usah takut ya. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa. Ku pasti bisa. Oke anak-anakku, salam sehat, penuh semangat, jaga stamina, dan
Selalu bahagia ya. Dadah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis